individu peserta didik mendiskusikan informasi yang telah diterima tersebut bersama teman dan guru, kemudian menyamakan persepsi kepada teman dan gurunya. Ini ada kegiatan mencobanya. Pertama, siswa turun ke lapangan, melaksanakan pemanasannya menggunakan permainan lomba dribble. Jadi barisan dibagi menjadi 3 kelompok, masing-masing kelompok berbaris memanjang ke belakang dan masing-masing siswa megang pundak teman di depan sesuai barisannya. Siswa pada barisan pertama megang bola basket atau voli. Yang C, setelah aba-aba dari guru dengan fluid, siswa pada barisan pertama yang megang bola mengoper bola ke teman di belakangnya dengan cara memantulkan bola dari sisi kanan sampai ke barisan belakang. Sembari mengoper bola ke belakang, tiap-tiap barisan bergerak ke depan sampai ke finish yang telah ditentukan. Setelah bola sampai di barisan terakhir, bola dioper lagi ke depan dengan dipantulkan ke sisi kiri sampai ke barisan belakang. Begitu seterusnya sampai ke finish. Ini adalah ilustrasi permainannya, ilustrasi gamenya. Kemudian gunakan metode ceramah, guru menjelaskan skenario pelajaran. Pertama-tama siswa mempraktikkan gerak mengiring bola di tempat statis yang gerakannya sebagai berikut. Pertama, barisan dibagi menjadi 4 baris yang saling berhadapan. Guru menginstruksikan untuk melakukan gerakan menggiring bola basket di tempat statis menggunakan tangan kanan terlebih dahulu sesuai dengan pemahaman mereka ketika mengamati video pembelajaran di kelas. Guru memberi aba-aba dimulainya dengan menggunakan fluid. Kemudian gerakan dilakukan secara bergantian dengan teman yang ada depannya setelah aba-aba dari guru melalui fluid. Setelah dilihat mahir dengan tangan kanan, siswa menggiring bola basket di tempat menggunakan tangan kiri dan bergantian dengan teman yang di depan setelah aba-aba. Dilakukan sampai 3 kali pengulangan. Ini ilustrasi gerakannya. Kemudian yang keempat, guru menginstruksikan siswa untuk menggiring bola dengan cara bergerak ke kanan, kiri, dan ke depan yang rinci. Jadi setelah mereka melakukan gerakannya dengan statis, kemudian guru melihat perkembangannya apakah mayoritas sudah mahir menggiring bola secara statis. Jika sudah mahir, guru menginstruksikan untuk melakukan gerakannya secara dinamis, yaitu dengan bergerak ke kanan, kiri, dan ke depan. Yang rincian gerakannya sebagai berikut. Pertama, guru membagikan LKPD yang digunakan siswa untuk mengamati gerak menggiring bola basket yang akan dilakukan oleh teman atau pasangannya. Kemudian siswa membentuk 2 barisan. Barisan pertama megang bola, kemudian menggiring bola dengan bergerak ke kanan dan ke kiri, boleh berganti-ganti tangan setelah ada bunyi fluid dari guru. Kemudian setelah bergerak ke samping kanan dan kiri, guru meniup fluid lagi. Siswa menggiring bola ke depan sambil berjalan sampai batas yang sudah ditentukan dan kembali ke tempat asal dengan dribble sambil berlari. Saat siswa yang pada barisan pertama praktik menggiring bola basket, siswa barisan kedua mengamati gerakan pasangannya dan mengisi LKPD sesuai pengamatan. Kemudian setelah barisan pertama selesai, kemudian gerakan dilakukan secara bergantian. Baris kedua yang praktik, baris pertama yang mengamati dan mengisi LKPD. Ini adalah ilustrasi gerakannya. Kemudian menalar. Menalar dan menyajikan hasil karya. Pertama menalar dulu. Siswa dipilih secara acak berpasangan untuk melakukan menggiring bola basket menggunakan kompetisi atau game yang aturan mainnya sebagai berikut. Pertama, guru membuat lingkaran menggunakan kapur sebanyak 3 lingkaran. Setiap lingkaran ditempati 1 pasangan yang telah dipilih guru. Artinya, sekali bermain ada 3 pasang yang berkompetisi. Masing-masing siswa yang berkompetisi dalam lingkarannya melakukan dribble atau menggiring bola basket tanpa berhenti dan berusaha merebut bola pasangannya. Masing-masing siswa harus melindungi bola sendiri agar tidak direbut oleh lawan. Siswa yang berhasil merebut bola dari lawannya dinyatakan sebagai pemenang. Aturan lainnya, siswa dinyatakan kalah apabila menginjak garis atau bola yang di tangannya keluar lingkaran. Siswa yang kalah diberi hukuman 10 kali squat jam. Sambil berkompetisi, siswa melakukan penilaian keterampilan gerak menggiring bola, bukan hasil menang atau kalah siswa.
Ada ilustrasi gerakannya, jadi seperti ini. Nanti siswanya dibuat lingkaran, mereka masing-masing dibekali satu bola, mereka memantul-mantulkan bola atau menggiring bola, masing-masing mereka berkompetisi untuk merebut bola dari lawannya. Dinyatakan kalah apabila bola yang direbut oleh lawan, kemudian apabila bolanya keluar lingkaran dan badan atau kaki mereka menginjak garis, aturannya. Kemudian mengkomunikasikan setelah mengamati video dan mencoba melakukan dribble bola secara statis dan dinamis pada kegiatan sebelumnya, peserta didik secara acak diminta untuk mengkomunikasikan dengan lisan tentang pelajaran dribble yang telah mereka pelajari secara klasikal. Kemudian menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru dan peserta didik menarik sebuah kesimpulan tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan tentang materi yang dipelajari. Pertama, peserta didik kegiatan pendinginan untuk melepaskan otot setelah melakukan kegiatan. Kedua, guru memberikan kesempatan peserta didik bertanya tentang materi yang belum dipahami. Kemudian guru memberi post-test kepada peserta didik dengan menanyakan kembali apa yang telah ditanyakan pada pre-test secara lisan. Kemudian guru menyampaikan rencana tindak lanjut untuk pembelajaran di rumah dan kegiatan pertemuan berikutnya. Guru memberikan evaluasi menggunakan soal pilihan ganda sebanyak 5 soal yang akan mereka kerjakan di rumah. Kemudian guru memberikan apresiasi kepada peserta didik terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. Kemudian peserta didik melakukan doa bersama yang dipimpin oleh salah satu temannya. Guru menutup pembelajaran dengan salam. Kemudian ini adalah teknik penilaian sikap menggunakan pengamatan, teknik pengamatan, instrumennya jurnal pengamatan, waktu saat pembelajaran berlangsung. Kemudian penilaian pengetahuan, tekniknya tertulis, instrumennya soal pilihan ganda, waktu setelah selesai pembelajaran. Kemudian penilaian keterampilan, tekniknya praktik, instrumennya tugas gerak, waktunya saat pembelajaran. Remedial dan pengayaan. Itu RPP dari saya, Ibu. Apakah mau dilanjutkan ke LKPD-nya, Ibu? RPP dulu aja. Oke. Dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Hasan, silahkan pertama saya beri kesempatan Pak Taufik untuk berkomentar. Harus ngomong, nggak boleh diem. Tidak boleh memakai ilmu kebatinan lo ya. Tadi sudah disampaikan lo ya. Ya, Bu. Untuk RPP yang telah dibuat oleh Pak Hasan ini, Bu, sudah saya kira lengkap, Bu. Mulai dari penjelasan tentang kegiatan-kegiatannya yang akan dilakukan pada saat pembelajaran, Bu. Kurang Pak Topik. Masih ada kurangnya. Saya tidak menemukan, Bu, tangannya. Karena Pak Taufik apa? Tidak menemukan kurangnya? Tidak ada. Oke, sekarang Pak Azhar. Baik, Bu, sebelumnya mohon maaf karena agak telat masuk, jadi tidak lihat Pak Hasan bahas dari awal, Bu. Cuma ini yang mau saya tanyakan Pak Hasan di IPK KD 4.1. Ya, IPK 412 itu menggunakan gerak, Pak, menggunakan gerak menggiring bola. Apakah memang kita mungkin saya sarankan Pak memakai KKO mempraktekkan gerak menggiring bola. Mungkin itu dari saya, Pak. Oh iya, Pak. Nanti saya cek lagi KKO-nya, Pak. Ya, Pak. Pak. Bu,
Bu Septiana sama Pak Arif setelah ini, silahkan. Siap, Bu. Ayo. Katanya siap. Ya, baik Pak Hasan. Masuk pada alat itu tadi saya salah baca Pak, gimana? Itu kan Bapak bola basket ya Pak ya? Ya. Alat dan media yang digunakan. Ya. Itu bola alatnya bola basket, bola voli. Benar ya Pak Hasan? Iya Ibu. Jadi kalau bola basket ini kan kebanyakan sekolah tidak nyetok banyak Ibu karena harganya lumayan mahal. Jadi inisiatif saya bagi untuk modifikasinya mungkin bola basket ditambah bola voli, kan materinya dribble. Jadi bola voli bisa dipakai untuk memantul-mantulkan bolanya Ibu. Iya Pak. Dalam untuk masuk pada intinya pada proses pembelajaran juga di keterangannya sudah ada menggunakan bola volinya juga ya Pak ya? Belum ada Ibu, itu kan cadangan Ibu. Nanti di sekolah. Oh iya ya, cadangan ya Pak ya. Ya Pak Hasan, terima kasih. Nanti kan bisa dipakai kapan saja RPP-nya ini Bu. Ya, siap Pak. Terima kasih Pak Hasan. Ya Ibu, sama-sama. Pak Arif. Maaf persepsi Pak. Jadi kan apa sih mungkin di materi sebelumnya mungkin guru mempelajari tentang lempar tangkap atau passing Bapak. Nah, jadi siswa menyimak sedikit ulasan minggu lalu, kemudian mengaitkan dengan materi yang ada dan mengaitkan dengan pengalaman sebagai bekal pelajaran berikutnya. Jadi kemarin mungkin belajarnya kurang ini. Jadi pada saat persepsi disampaikan biar kesalahan yang kemarin tidak dilakukan lagi seperti itu Bapak. Ya, dan mengaitkan dengan pelajaran sekarang. Kemudian berikan pretest pada siswa Pak untuk mengecek pengetahuan awal siswa untuk apa sih? Untuk materi yang akan mereka pelajari seperti itu Pak. Ini Pak. Baik. Ini Pak, kita mendiskusikan ini kan sama kredit. Sudah Pak Arif? Oke, ke atas dulu Pak Azhar. Iya Pak Hasan, kok Pak Azhar? Oke, tadi Pak Edi dan Pak Ilyas karena ditunggu-tunggu belum masuk ya, jadi ditinggal gitu. Akhirnya Pak Azhar yang maju. Oke, tolong dicek kembali untuk KD-nya Pak Azhar. Bunyi KD-nya di situ apa? Gerak spesifik, ya kan? Gerak spesifik. Nah, indikatornya apa kira-kira yang ada di situ mestinya? Kurang Ibu, ya. Menjabarkan berbagai gerak spesifik. Kurang gerak spesifik Ibu. Saya hanya tanya kan. Oke. Kemudian kemudian 3.1.2 menentukan pola menggiring. Maksudnya bagaimana? Setelah mereka apa ketika mereka itu disuruh untuk menentukan di situ? Jadi mereka setelah berdiskusi tadi Ibu,
kan dalam permainan bola basket khususnya dalam materi menggiring bola, gerak spesifik menggiring bola, itu kan ada yang tidak diperbolehkan Ibu. Pola-pola yang tidak diperbolehkan seperti bolanya dipukul atau ditepuk-tepuk, itu kan tidak boleh Ibu. Kemudian bolanya tidak boleh jauh dari badan, jadi mereka harus tahu pola-pola itu Ibu. Seperti itu Ibu. Oke, kemudian ini yang di 3.1.3 adalah menganalisis cara melakukan gerak menggiring bola. Ya. Tadi kan kira-kira menurut Pak Hasan. Nah, kira-kira ini saya hanya tanya saja gitu ya. Kira-kira ketika dari 3.1 3.1.2 dan 3.1.3 ini mestinya duluan yang mana? Saya hanya tanya loh ya. Mestinya sih menganalisis gitu. Bu. Ya mestinya menganalisis. Cuman kemarin Ibu bilang C-nya tuh mestinya runtut katanya kan. Jadi oke. Nah, pertanyaan saya lagi adalah dari indikator yang sudah Pak Hasan masukkan di sini, ketika di kegiatan pembelajarannya apakah sudah sesuai dengan ini? Mereka menjabarkan dulu, kemudian mereka menentukan, ya kan, menentukan pola gerak, iya. Itu ya, mereka apa dilakukan enggak di langkah-langkah pembelajaran itu? Kalau menjabarkan tadi di pretestnya mungkin. Bukan, menentukan. Yang menentukan. Menentukan pola gerak ya. Mungkin ini Bu, setelah mereka pemanasan, setelah mereka melakukan pemanasan dengan game tadi, jadi kan di sini ada siswa dibagi menjadi 4 baris, guru menginstruksikan melakukan gerakan menggiring bola di tempat atau statis menggunakan tangan kanan terlebih dahulu sesuai dengan pemahaman mereka. Jadi tadi kan mereka sebelum turun ke lapangan melihat video pembelajarannya Bu, melihat video pembelajaran. Jadi di sini mereka mempraktikkan sesuai dengan pemahaman mereka Ibu. Jadi kan di video tadi kan ditampilkan gimana gerak, tidak boleh jauh dari bola tadi, badan bolanya Bu, tidak boleh tepuk. Jadi tadi di videonya seperti itu. Jadi mereka mempraktikkan sesuai dengan pemahaman mereka ketika mengamati video pembelajaran di kelas. Oke, ketika mereka menentukan itu kebenaran gerak atau pokoknya mereka melakukan gerakan itu? Melakukan gerakan sesuai video tadi Ibu. Terkait dengan pemahaman mereka. Oke, coba ke atas lagi. Nah, maksud saya itu begini Pak Azhar, karena ketika kita menentukan KKU, ya berarti kan nanti apa yang ada di KKU itu, kemudian nanti dari IPK itu kan kemarin saya sampaikan ada 4 hal ya yang akan kita lakukan setelah kita itu menentukan IPK, ya kan? Nah, apa saja kemarin? Nah, menentukan materi, menentukan bahan ajar, bagaimana mereka itu nanti menentukan kegiatan pembelajaran, sampai kepada mereka itu nanti adalah, atau kita nanti menyusun instrumen penilaian. Ya, kenapa? Karena di sini itu gerak spesifik. Oke lah, gerak spesifik adalah sudah masuk ke urutan-urutan gitu. Tetapi bukan berarti adalah kebenaran gerak yang harus mereka lakukan. Itu paham maksud saya ya? Paham. Oke. Saya sendiri kesulitan Ibu biar runtut nih Mbak. Maksud saya nih kan biar tidak C2 langsung ke C4 tadi. Jadi C3 nih saya buat terakhir ini Bu supaya tadi oke. Ternyata jadi masalah. Ya tetap oke, enggak, bukan ini menjadi masalah gitu ya, tetapi
kita memilih kira-kira apa yang masuk di C3 itu yang bisa kita gunakan, yang sekiranya itu adalah maksudnya tetap berjenjang ya di situ. Mengurutkan itu bisa nggak digunakan? Mengurutkan itu C berapa? Misalnya menggerak, karena ini berbagai gerak spesifik. Jadi bagaimana mereka menjelaskan atau menjabarkan, kan sama saja kan, terkait dengan gerak spesifik menggiring bola. Nah, menggiring bola itu sebenarnya ada berapa macam sih di situ yang Pak Azhar sudah buat di bahan ajarnya? Pada dasarnya ada dua, Bu. Ada yang statis, ada yang dinamis, Ibu. Jadi statis itu pakai tangan kanan, tangan kiri di tempat. Yang dinamis bergerak ke samping kanan, ke samping kiri, kemudian berjalan dan berlari. Gitu, Bu. Oke. Nah, berarti kan sebenarnya nanti juga bisa ya kalau memang sudah masuknya adalah ke berbagai pola, itu masuknya di mana Pak Azhar? Sudah ke variasi sebenarnya ya, sudah ke macam-macamnya gitu. Coba dicek kembali, kira-kira KD, bunyi KD untuk kelas 7 sama kelas 8 itu beda enggak? Beda. Kelas 8 itu variasi ya. Oke, saya hanya tanya saja gitu. Kira-kira misalnya kalau Pak Azhar menentukan, oh nanti ada yang berlari, ada yang itu kira-kira variasi atau pola? Variasi sih. Variasi. Kan saya hanya tanya saja gitu. Kalau variasi sih macam-macam dribble mungkin Ibu. Kan ada crossover dribble. Itu variasi. Tapi kalau dari kalau pola, statis, dinamis, pola beda ya? Pola itu beda ya? Nah, kalau memang menurut Pak Azhar beda ya dikemukakan saja gitu, gitu kan? Kalau menurut saya sih pribadi beda ya. Beda. Ya. Terus bahan ajar yang Pak Azhar buat, Pak Azhar sudah buat bahan ajarnya belum? Belum Ibu. Belum. Nah, kira-kira nanti dari bahan ajar yang akan Pak Azhar buat, yang Bapak masukkan di situ apa? Langkahnya Bu, langkah. Statis dinamis juga? Hanya langkahnya atau statis dinamis? Dimasukkan? Statis dinamis. Hah? Statis dinamis lah Ibu. Dinamis. Oke, langkah antara statis dan dinamis sama enggak? Langkah ya. Sama Ibu. Hah? Sama Ibu. Oke, sama. Nanti saya cek ketika nanti masuknya di bahan ajar ya. Kenapa gitu? Karena yang pasti ini seperti kemarin saya sampaikan, kita harus runtut gitu kan. Nah, oke. Kemudian di 4.1.1, 4.1.2 di sini kan melakukan, ketika SMP ku memang gerak spesifik ya Pak ya, jangan gerak saja gitu. Karena kita harus menyesuaikan gitu kan. Karena kalau SMA itu sudah keterampilan gerak gitu. Nah, kemudian menggunakan gerak menggiring bola, ini nanti permainannya seperti apa? Apakah ada dimasukkan di situ untuk permainannya? Ibu, yang ini Bu. Nah ini Bu, jadi siswa masing-masing nanti sesuai dengan lingkarannya, dua orang lakukan kompetisi saling merebut bola Bu, sambil didribble bolanya tanpa henti, masing-masing siswa merebut bola Ibu. Ini permainannya Ibu. Oke, ke atas lagi. Ke atas ke bawah gitu ya. Tidak apa Ibu.
Menganalisis melakukan, oke, ke bawah lagi coba. Pak, tolong dicek lagi ya penggunaan apa namanya fontnya ya, itu kok cuit kayak itu. Gerak menggiring bola permainan bola basket itu fontnya berapa itu ukurannya? Jangan bilangnya Kopas ya dari yang kemarin Bu gitu, jangan gitu ya. Enggak, maksudnya Kopasnya adalah Kopas gerak menggiringnya gitu kan. Oh iya. Saya hanya tanya. Oke, ke bawah lagi. Nah, kemudian bawah gerak menggiring bola basket. Remedial, Pak, untuk yang lain juga perlu diperhatikan. Remedial itu apa? Ya, apakah memang remedial itu nanti materinya itu disederhanakan gitu, ya? Atau tingkat kesulitannya dikurangi? Apakah seperti itu pengertian dari remedial? Tidak, Ibu. Tapi bahasanya Pak, coba dicek, ya. Coba dicek bahasanya Pak Hasan. Saya lihat. Saya kan hanya tanya gitu. Ya, emang dari bahasanya sih emang salah kalau pengertian remedial. Jadi kan pembelajaran ulang itu. Ya, jadi intinya gini, pembelajaran remedial itu materinya relatif sama dengan pembelajaran reguler. Gitu ya. Kalau Pak Hasan di situ menyampaikan bahwa materi pembelajaran reguler yang disederhanakan sehingga lebih mudah dipahami, itu disederhanakan seperti apa? Ya. Kalau melihat itu kan sepertinya itu ada apa ya? Ada pengurangan tingkat kesulitan di situ. Gitu ya? Ya, oke. Ke bawah lagi. Oke, langkah ke bawah lagi. Oke, saya tanya. Ini ada pretestnya enggak? Ada, Ibu. Persepsi, Ibu. Cuman ini. Tanya jawab ya, Bu. Ya. Secara langsung. Ya. Nah, seperti tadi ditanyakan, siapa yang nanyakan terkait dengan persepsi tadi? Pak Arif. Pak Arif ya? Pak Arif. Ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, sebenarnya persepsi itu apa? Semua ini yang jawab. Persepsi itu apa? Mengaitkan pembelajaran minggu lalu, Bu. Sekarang. Mengaitkan pelajaran minggu lalu. Benar ya? Menurut saya. Mengulangi pembelajaran ya, Bu. Saya tanya, siapa yang berpendapat lagi, ayo. Pak Arif mau ngomong sepertinya. Itu apa namanya sebenarnya? Itu apa namanya? Ya. Pemahaman baru. Pemahaman baru, oke. Oke, Pak Taufik, Pak Azhar, Pak Edi, silakan mengungkapkan pendapatnya. Ini semua berpendapat loh. Ingat yang disampaikan oleh Pak Jul tadi ya sama Pak itu ya. Sama, Bu. Kurang lebih hampir sama juga, sepemahaman sama dengan Pak Arif. Jadi kalau kegiatan persepsi itu istilahnya kita memberi memberi stimulus ke siswa, memberikan materi pengantar lah agar bisa masuk ke materi inti. Jadi ada sedikit penjelasan untuk mempersiapkan masuk ke materi intinya. Kalau begitu pendapat saya. Oke. Ya, Pak Azhar. Ya, Bu, kalau secara garis besar sama, Bu. Persepsi itu stimulus kepada peserta didik untuk membangkitkan minat peserta didik untuk mempelajari materi yang akan diajarkan, Bu. Oke. Siapa yang belum ngomong di sini? Taufik. Bu. Loh, sekarang harus ngomong sekarang. Bu. Nggak boleh diam itu emas, enggak ya?
Oke, silakan Kalau Pak Taufik. persepsi menurut saya Bu, mengaitkan pengalaman siswa Bu, pengalaman siswa untuk pelajaran yang akan diajarkan pada hari itu. Baik. Jadi sebenarnya kemarin sudah saya singgung gitu bahwa persepsi itu mirip dengan pretest. Bagaimana sih guru itu nanti itu mengaitkan ya pengalaman ataupun juga peristiwa yang ada ya itu dengan materi yang akan disampaikan. Misalnya ketika ini adalah bola basket, Pak Hasan menyebut, apakah Anda tahu Michael Jordan itu siapa? Misalnya Jordan itu siapa? Itu sudah termasuk persepsi. Ya, jadi kita kaitkan ya dengan apa? Dengan materi yang akan dipelajari gitu loh. Misalnya ketika Pak Hasan itu akan melakukan persepsi, ada gambarnya tadi. Ini apa ini gambar ini? Nah, itu termasuk persepsi di situ. Ya memang kalau penyampaian materi yang lalu itu memang perlu disampaikan. Kemarin kita belajar apa? Hari ini kita akan belajar ini loh. Anda tahu ini apa? Misal. Nah, itu gitu. Jadi untuk memancing atau sebagai stimulus gitu ya, gitu loh. Ya. Oh, iya. Paham ya terkait dengan persepsi ya. Nah, ini kan memang mirip gitu ya. Ini agak mirip kemarin saya sampaikan. Ini memang mirip juga dengan hampir mirip dengan pretest. Bagaimana sih pengetahuan awal siswa terkait dengan apa yang mereka pahami ya dari materi yang akan dibahas. Gitu. Ya. Oke. Lanjut. Oke, memberikan gambaran. Nah, ini luring apa daring sih, Pak? Luring, Ibu. Luring ya. PKPD kemudian bawah lagi. Oh, terlalu jauh. Orientasi, kemudian bawahnya tadi yang sudah masuk ke sintak kita. Oke, mengorganisasi peserta didik untuk coba Pak bawah lagi. Menanggapi untuk belajar. Berarti kan terlalu jauh Pak, yang menanya dulu loh. Nah, ini kan mereka ketika menanya bisa berdiskusi enggak karena mereka mengorganisasikan gitu. Di mana pembentukan kelompoknya di sini? Saya pribadi, Ibu, tidak pakai kelompok. Pribadi? Iya. Oke. Berarti penyelidikannya mereka juga individu ya? Iya, Ibu. Oke. Permasalahannya apa sih sebenarnya yang akan dipecahkan pada kasus 2 ini? Yang kemarin saya tuliskan itu, Bu, minat siswa kurang, Bu, karena di kampung-kampung atau di tempat saya mengajar itu kan kabupaten, Ibu. Jadi untuk bola basket ini kurang mereka mainkan di kehidupan mereka sehari. Jadi di pelajarannya pun mereka kurang. Kurang apanya? Kurang minatnya, Ibu, terhadap bola basket. Nah, terus apa yang kemudian Pak Hasan lakukan di sini untuk menarik minat mereka? Ini tadi, Ibu. Jadi pelajarannya ada kita buat seperti game tadi, Bu, game dribble itu kan. Jadi mereka misalnya bermotivasi, diharapkan dengan kompetisi itu mereka tertarik untuk pelajari basket. Jadi kan di akhir ada permainan saya modifikasi itu, Ibu. Oke. Kemudian ini penyelidikan individu. Nah, tolong dicek kembali ya ketika penulisan gitu mungkin ada kebanyakan huruf ya atau kurang hurufnya ketika itu membentuk satu kata gitu. Saya masih menemukan itu. Ya sekilas saja sudah kelihatan sih sebenarnya mana sih yang ada ya itu ya. Yeah. Oke. Nah, kemudian
ini langsung mencoba gitu ya. Setelah menanya mereka langsung mencoba. Nah, kalau saya lihat tadi ini sudah menggunakan LKPD. Nah, dari LKPD yang akan mereka bahas itu nanti dibahas di mana kira-kira LKPD itu? Di bagian mana? Oh iya. Yang pertama, mereka tadi kan belum bagikan LKPD. LKPD yang pertama mereka mengamati video Ibu. Jadi di kegiatan ini Bu, orientasi studi kepada masalah. Ini pertama, ini LKPD yang pertama, guru membagikan LKPD kepada siswa terkait tugas mengamati video yang nanti akan mereka isi Bu. Ini yang pertama. Kemudian LKPD yang kedua di sini Ibu. Nah ini Ibu, jadi nanti siswa setelah melaksanakan sudah mencoba kegiatan dribble yang statis, mereka nanti dipasangkan lagi Bu, 2 orang, pertama mengamati tadi menggunakan LKPD, di sini sudah saya tuliskan guru bagi LKPD, kemudian satu mengamati, satu mempraktekkan gerak menggiring bola mulai dari sisi kanan, sisi kiri, kemudian dengan berjalan dan berlari Bu, seperti ini. Oke, nah maksud saya setelah mereka mengisi itu kemudian mereka bahasnya di mana Pak? Mereka bahasnya di sini Ibu. Jadi kan mereka setelah mereka praktek, kemudian ini setelah mengembangkan dan menyajikan hasil karya, jadi di sini Ibu mengkomunikasikannya. Jadi setelah mengamati video, mencoba melakukan dribble bola secara statis dinamis pada kegiatan sebelumnya, peserta didik secara acak diminta untuk mengkomunikasikan dengan lisan tentang pembelajaran dribble yang telah mereka lakukan. Nah, di sini nanti saya memang mau ditambahkan tadi Ibu, siswa yang lain boleh menanggapi seperti itu. Seperti itulah Bu kata-katanya. Ya, karena kalau saya lebih cenderung gini Pak ya, mengkomunikasikan itu nanti masuknya di penganalisa dan mengevaluasi Pak. Evaluasi Bu ya. Ya. Jadi kan hanya seperti ini gitu. Maksud saya kan ketika mereka menganalisa dari apa yang sudah mereka lakukan, ya, kemudian mereka kan nanti akan ada simpulan di situ gitu loh. Nah, jadi karena apa? Ketika di sini hanya menganalisa dan mengevaluasi, ini 5M-nya enggak ada yang masuk di sini. Coba misalnya kalau mengkomunikasikan kan mereka dari apa yang sudah mereka lakukan, kemudian mereka itu memberikan apa ya, suatu simpulan atau suatu pendapat dari gerakan yang sudah mereka lakukan gitu loh. Itu yang kemarin saya tanya kan seperti Ibu. Itu ya. Itu tadi saya tanyakan yang terkait sintak Ibu, terkait sintak. Ini sintak yang ini kan ada mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jadi mengembangkannya saya melalui game tadi mengembangkannya, kemudian menyajikan hasil karyanya saya komunikasikan seperti ini Bu. Nah, kok jadi kecil suaranya Pak Hasan? Nah, oke, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Oke lah. Sebentar. Coba ke atas lagi. Nah, karena maksud saya gini loh Pak Hasan. Setelah mereka menanya, kan kemudian langsung mereka mencoba. Ya. Iya. Iya. Nah, maksudnya ketika mereka itu menalar adalah itu sudah melalui proses diskusi tadi gitu kan? Nah, itu loh. Nah, bagaimana ketika mereka menalar itu kan bagaimana pemahaman mereka? Ya, bagaimana pemahaman mereka terhadap materi yang akan mereka pelajari? Itu. Nah, oke lah, ini mungkin tidak masalah lah Bapak mengembangkan dan menyajikan hasil karya, ya. Tetapi coba di atas lagi, coba saya pengen lihat yang tadi. Ini kan, nah,
Oke, ini cukup. Nah, setelah mereka itu melakukan LKPD dan sebenarnya LKPD, untuk memberikan LKPD itu kan juga sudah merupakan proses asosiasi di situ. Agak susah ya memasukkannya ya. Oke, jadi misalnya gini, oke lah mereka melakukan, mereka dibuat barisan gitu, kemudian mereka ketika temannya melakukan itu masuk, oke lah di situ mungkin apa yang mereka lakukan itu, mereka mencoba gerakan itu, silahkan itu dimasukkan di situ. Tetapi kan mungkin ditambahi apa? Ketika mereka itu menalar itu mereka sambil mengisi LKPD itu gitu loh Pak. Nah, ya. Nah, dari situ, dari menalar kemudian mereka kan mendiskusikan. Nah, mengkomunikasikan itu bisa dalam bentuk permainan ini. Itu bisa. Ya, sehingga kan bisa mereka juga menganalisis dan mengevaluasi proses gitu kan. Mereka kan akhirnya masalah itu bisa terpecahkan dengan mereka, oh ya seperti ini ya, ketika itu sudah masuk ke dalam bentuk permainan. Susah ya? Berarti ini susah ya dipahami ya? Saya bisa Bu, bisa dipahami. Berarti saya nanti ini dibalik lah Ibu ya. Berarti ya. Coba Ibu ya. Lebih ke situ gitu ya. Jadi mereka itu ketika mengkomunikasikan atau mereka mengembangkan dan itu ya istilahnya mereka itu coba yang pemecahan masalah dan penyimpulan kan, intinya kan penyimpulan. Nah, dari gerakan yang sudah dilakukan itu kemudian kan mereka akan menyimpulkan poin-poin penting dari pelajaran dribble tadi gitu loh Pak. Lebih ke situ sih sebenarnya. Itu mungkin akan lebih pas gitu ya. Dan itu maksudnya mengkomunikasikan. Ya, bisa diterima ya? Bisa. Saya paham lah mungkin untuk memasukkan poin-poinnya itu yang agak bolak-baliknya itu yang agak bolak-balik dan Ibu. Udah bolak-balik berapa kali? Nanti tinggal balik lagi ya. Iya. Oke, ya. Gitu ya. Ya berarti Pak Hasan LKPD jangan sekarang Pak Hasan, ini sudah ada Pak Edi nih sama Pak Ilyas ini. Apa Pak Edi saja ini yang hari ini presentasi. Pak Ilyas sudah siap tak Pak Ilyas juga? Ini boleh saya stop Ibu? Oke, bisa. Nah, kemudian Pak yang perlu saya sampaikan, ya, perlu saya sampaikan juga untuk semuanya, ya. Ketika ada pretest bukan berarti nanti di akhir itu ada post test, ya. Apakah soalnya sama? Enggak gitu loh. Jadi ketika di penilaian ketika UKIN pun tidak ada pertanyaan terkait dengan post test. Tapi pertanyaannya apa yang ditanyakan di situ? Penilaiannya ada pretest. Ya. Yang kedua adalah penilaian proses. Penilaian proses bisa dilakukan di mana? Dengan LKPD tadi. Itu masuk di penilaian proses karena dia di tengah. Yang terakhir adalah pertanyaannya adalah penilaian hasil belajar. Bukan post test. Kenapa? Karena kita tidak memberikan perlakuan. Ini adalah proses pembelajaran. Bagaimana pemahaman peserta didik terkait dengan materi yang sudah diberikan. Itu ya. Jadi tidak perlu ditulis post test. Apakah kemarin disuruh minta ada post test gitu? Iya, Ibu. Iya, saya ditanggapi pretest post testnya ada enggak katanya. Itulah saya buat post testnya Ibu. Sebenarnya saya tuh sudah menyampaikan ya ke teman-teman gitu ya terkait itu, tapi ya karena lebih senior itu mungkin lebih itu Pak ya. Susah untuk menerima pendapat dari junior gitu. Makanya saya akhirnya diam saja. Oke. Gitu Pak ya. Terima kasih. Ini tidak hanya di Prajab gitu, di Dajab pun seperti itu. Maka saya lebih memilih untuk diam. Oke.
Siap ini? Siapa Pak Ilyas apa Pak Edi? Semangat ya Pak Hasan ya, walaupun harus membolak-balik ya. Banget Ibu. Oke. Silakan Pak Edi. Siap. Izin share screen, Bro. Oke, silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Farida selaku dosen pembimbing pada perkuliahan pada malam hari ini dan teman-teman mahasiswa PPG yang saya hormati. Ya, sebelumnya saya mohon maaf mungkin suaranya nggak kurang keras karena kurang enak badan, enggak, ya gitulah, intinya kurang enak badan. Jadi saya berusaha semampu saya yang saya bisa presentasikan pada malam hari ini. Oke, untuk malam hari ini saya akan mencoba mempresentasikan rencana pelaksanaan pembelajaran saya yang saya susun berdasarkan sekolah tempat saya mengajar, yaitu SMPN Satap Pupuring. Pada halaman paling atas yaitu ada biodata sekolah atau pelajaran kelas semester dengan materi kebugaran jasmani. Submateri aktivitas latihan ini maaf salah. Belum diedit. Alokasi waktu 2 kali 40 menit untuk 1 kali pertemuan. Adapun untuk kompetensi inti saya kira sama dengan teman-teman yang lain, mulai dari kompetensi inti 1 sampai 4. Adapun kompetensi dasar yang pertama itu 3.5, memahami konsep latihan peningkatan derajat kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan, yaitu daya tahan, kekuatan, komposisi tubuh dan kelenturan dan pengukuran hasilnya. Untuk indikator pencapaiannya, yang pertama adalah menjelaskan cara melakukan berbagai bentuk latihan kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan. Yang kedua, mengidentifikasikan berbagai bentuk latihan kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan. Yang ketiga, yaitu menganalisis berbagai bentuk latihan kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan. Terus untuk kompetensi dasar yang 4.5 yaitu mempraktekkan latihan peningkatan derajat kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan, yaitu daya tahan, kekuatan, komposisi tubuh dan kelenturan. Untuk indikator yang pertama yaitu mempraktekkan berbagai bentuk latihan kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan. Yang kedua adalah menggunakan berbagai bentuk latihan kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan dan pengukurannya dalam bentuk sirkuit training. Adapun tujuan pembelajarannya yang pertama adalah setelah mengamati bahan ajar dan video pembelajaran, peserta didik secara mandiri dapat mengidentifikasikan unsur-unsur kebugaran jasmani terkait dengan kesehatan sesuai kriteria penilaian pengetahuan. Yang kedua, setelah mengamati bahan ajar dan video pembelajaran, peserta didik dapat mengidentifikasikan berbagai bentuk latihan kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan dan pengukurannya sesuai dengan kriteria penilaian pengetahuan. Yang ketiga, setelah mengamati bahan ajar dan video pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan secara santun cara melakukan berbagai bentuk latihan kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan dan pengukurannya serta dengan kriteria penilaian pengetahuan. Yang keempat, peserta didik setelah mengamati bahan ajar dan video pembelajaran dapat mempraktekkan dengan percaya diri berbagai bentuk latihan kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan dan pengukuran. Yang kelima, melalui kegiatan pembelajaran sinkronus Google Meet dan asinkronus Google Classroom, peserta didik dapat menggunakan secara disiplin berbagai bentuk latihan kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan dan pengukurannya dalam bentuk sirkuit training sesuai dengan kriteria penilaian keterampilan.
Yang keenam, setelah mengikuti pembelajaran sinkronus dan asinkronus, peserta didik dapat mengimplementasikan nilai religius, nasional, integritas, mandiri, dan gotong royong dalam lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Adapun materi pembelajarannya yang pertama dan yang reguler adalah pengertian kebugaran jasmani, manfaat latihan kebugaran jasmani, yang ketiga adalah bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan, yaitu kekuatan, daya tahan jantung dan paru, dan kelenturan. Untuk materi pengayaan, yang pertama yaitu kegiatannya adalah mengulangi materi pokok di luar jam tatap muka bagi peserta didik yang belum tuntas. Kuat enggak, Pak? Kuat enggak, Pak Edi? Yang selanjutnya kedua, memberikan penugasan kepada peserta didik yang belum tuntas. Yang ketiga, memberikan kesempatan untuk tes perbaikan. Adapun untuk materi remedial, yang pertama itu guru memberikan tugas untuk mempelajari lebih lanjut tentang materi pokok dari berbagai sumber dan mencatat hal-hal penting. Selanjutnya menyajikan dalam bentuk laporan tertulis. Untuk yang kedua, peserta didik membantu peserta didik yang lain yang belum tuntas dengan pembelajaran tutor sebaya. Untuk metode dan model pembelajaran, metode yang saya gunakan adalah tanya jawab, diskusi, dan penugasan dengan model pembelajaran yaitu problem based learning. Adapun alat dan bahan, karena ini pembelajaran yang luring, yaitu laptop, HP Android, dan printer. Untuk media pembelajaran, yaitu gambar atau video pembelajaran. Yang kedua adalah buku siswa, yaitu Karangan Muhajir 2017, Kemendikbud kelas 7 halaman 187 sampai 210. Adapun langkah-langkah pembelajarannya, yang pertama adalah kegiatan pendahuluan. Guru menyapa siswa melalui Google Meet, menanyakan kabar dan mengajak berdoa sebelum memulai pembelajaran dengan nilai pengembangan karakter yaitu religius. Lalu guru mengecek kehadiran dan kesehatan siswa dengan mengirimkan nama dan kondisi siswa melalui link yang dikirim melalui link Google Form untuk absensi maksudnya. Yang ketiga itu memutarkan lagu nasional Menjuta Gentar sebagai wujud nasionalisme. Yang keempat, mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari dan diharapkan dengan pengalaman peserta didik. Yang kelima, memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dan dalam kehidupan sehari-hari dengan memberikan bentuk pretest melalui soal kuis daring. Jadi saya buat pretestnya melalui aplikasi Quiz Easy sebagai apersepsi. Sebenarnya ini apersepsi bukan motivasi. Dari penjelasan Ibu tadi kayaknya clear. Jadi sebentar diperbaiki. Jadi bentuk pretestnya melalui aplikasi Quiz Easy, soalnya bentuk pilihan ganda. Adapun linknya saya cantumkan di sini, bisa juga di scan secara QR code atau barcode. Karena ini adalah problem based learning yang untuk kegiatan inti yaitu orientasi peserta didik pada masalah. Yang pertama itu guru memberikan penjelasan pengantar tentang kebugaran jasmani terkait dengan kesehatan. Lalu untuk masalah yang masalah utama dari pembelajaran tersebut ini sekarang ini adalah kurang sadarnya siswa terhadap menjaga kesehatan di masa pandemi ini. Jadi itu sebagai masalah yang dekat dalam pembelajaran kali ini. Lalu memberikan pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan sehat? Kenapa sehat itu penting bagi manusia? Terus bagaimana cara agar tubuh tetap sehat? Setelah memberikan pertanyaan, peserta didik mengamati video yang diputarkan guru terkait dampak yang terjadi pada tubuh jika tidak berolahraga. Jadi video ini berkaitan apa yang terjadi jika kamu tidak berolahraga sama sekali. Ada apa saja dampak-dampaknya itu. Terus yang kedua, setelah siswa diputarkan video tersebut, siswa kemudian lagi mengamati video
yang diputarkan oleh guru, yaitu bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan. Jadi di sini saya harapkan siswa itu setelah diputarkan video, kalau kita tidak berolahraga itu apa sih yang terjadi ya? Saya harapkan dengan diputarkan tersebut siswa itu menjadi sadar, oh ternyata dengan berolahraga kita harus dengan menjaga kesehatan kita harus tetap berolahraga. Jadi saya memutarkan video bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani yang mulai dari unsur kekuatan, unsur daya tahan, unsur keletukan, dan yang terakhir adalah penerapannya dalam bentuk sirkuit training. Terus untuk yang kelima, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai materi dan video yang disampaikan. Untuk yang sintak yang kedua yaitu mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Nah, kegiatan pertama, peserta didik dengan bimbingan guru menemukan dan mengungkap permasalahan yang ada dalam video yang dikirim. Permasalahan yang ada dikirim guru. Untuk pertanyaannya bisa berupa apa saja sih unsur-unsur kebugaran jasmani terkait dengan kesehatan. Yang kedua, apa saja macam-macam bentuk latihan dari unsur tersebut. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan sirkuit training. Setelah itu, guru menampung permasalahan yang telah ditemukan. Pada sintak membimbing penyelidikan peserta didik secara mandiri dan secara kelompok, karena pembelajaran yang daring agak susah kalau mengaplikasikannya secara kelompok. Yang pertama, peserta didik menggali informasi dan mencari referensi lain dari internet, bahan ajar atau video yang telah disediakan di Google Classroom untuk memecahkan permasalahan tentang materi yang dipelajari. Jadi sebelum ini saya menyiapkan memang bahan ajar dan video pembelajaran yang saya upload di Google Classroom. Jadi siswa tinggal mengakses ke sana untuk mendapatkan bahan informasi lain. Terus yang kedua, peserta didik mendiskusikan dengan meminta bantuan teman, orang tua, atau saudara tentang permasalahan pada video yang dikirim oleh guru. Yaitu kolaboratif, unsur 4C yang diharapkan pada abad 21 ini. Yang ketiga, untuk lebih memahamkan, peserta didik mengerjakan LKPD yang sebelumnya telah diunduh dari Google Classroom. Jadi saya juga sebelum memulai pelajaran, peserta itu mengunduh juga LKPD yang telah disediakan di Google Classroom. Untuk mengembangkan dan menyajikan hasil karya, yang pertama, guru memberikan tugas gerak kepada siswa untuk mempraktikkan salah satu bentuk latihan kebugaran jasmani. Sebelumnya LKPD-nya ini ada dua, untuk penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Jadi untuk keterampilan yang ini mempraktikkan yang ini. Pertama, mempraktikkan satu bentuk latihan dari unsur kekuatan. Yang kedua, satu bentuk latihan dari unsur daya tahan jantung dan paru. Yang ketiga, mempraktikkan satu bentuk latihan dari unsur kelentukan. Yang kedua, selanjutnya, sebelum melakukan kegiatan tersebut, siswa wajib melakukan pemanasan terlebih dahulu dan diawasi dengan orang dewasa. Yang ketiga, peserta didik mengambil gambar atau video dari gerakan yang dipraktikkan, meminta bantuan pengawasan orang tua atau saudaranya, dan hasilnya dikirim kepada guru melalui Google Classroom. Untuk menganalisis dan mengevaluasi, yang pertama adalah setelah siswa mengerjakan LKPD tadi, peserta didik mempresentasikan hasil pekerjaannya dan menerima masukan dari guru. Yang kedua, peserta didik beserta guru bersama-sama merangkum dan membuat kesimpulan tentang bentuk latihan kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan dan pengukurannya. Pada kegiatan penutup, guru melakukan refleksi terkait materi yang telah dipelajari. Sebelum pembelajaran ditutup, guru memberikan tugas evaluasi sebagai bentuk tindak lanjut dalam bentuk soal Google Form dan tugas praktek mempraktekkan berbagai bentuk latihan kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan melalui bentuk sirkuit training yang akan dikirim melalui WhatsApp group. Selanjutnya, guru mengakhiri pembelajaran dengan memberi pesan agar senantiasa
menjaga kesehatan dan selalu menerapkan protokol kesehatan serta selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, guru mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan berdoa. Untuk penilaian hasil belajar, yang pertama penilaian afek itu saya menggunakan teknik observasi, menggunakan lembar pengamatan peserta didik. Ada sikap yang dinilai yaitu religius, tanggung jawab, nasionalisme, disiplin, dan percaya diri. Untuk skornya saya ambil 3, yaitu selalu, jarang, kurang. Kalau selalu nilainya 20, kalau jarang 10, kalau kurang hanya 5. Jadi nanti dijumlah mendapat nilai keseluruhan. Adapun rating scale deskripsi nilainya yaitu kalau kurang dari 60 itu buruk, 61 dari sampai 75 yaitu kurang baik atau C, 76 sampai 89 yaitu baik, 90 sampai 100 itu sangat baik atau A. Untuk teknik penilaian pengetahuan, mengerjakan soal daring melalui Google Classroom. Ini linknya, soalnya bentuk pilihan ganda. Untuk instrumennya belum selesai tersusun dengan rapi, masih berantakan. Sama juga penilaian keterampilan, instrumen tesnya belum selesai juga tersusun dengan rapi. Adapun bentuk remedial dilakukan apabila yang telah diajarkan pada peserta didik nilai yang dicapai tidak memenuhi KKM yaitu 70. Untuk ini format tabel remedialnya. Untuk kegiatan pengayaan diberikan untuk menambah wawasan peserta didik mengenai materi pembelajaran yang dapat diberikan kepada peserta didik yang telah tuntas mencapai KKM. Yang kedua, guru memberikan tugas untuk mempelajari lebih lanjut tentang materi pokok dari berbagai sumber dan mencatat hal-hal penting jika laporan tertulis. Yang ketiga, peserta didik membantu peserta didik lain yang belum tuntas pelajaran tersebaya. Nah, habis mengutip pola guru pelajaran. Saya kira itu yang saya bisa presentasikan, Bu. Apabila banyak kurangnya, mohon masukannya kepada Ibu dosen dan teman-teman lainnya. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, semangat ya Pak Edi ya, walaupun sakit tetap semangat gitu ya. Ya, Bu. Oke, silakan. Ya, saya ingin Pak Hasan, karena sudah dikomentari tadi, berarti komentar awalnya dari Pak Hasan. Pertama tadi mungkin ini daring ya Pak Edi ya? Iya Pak, siap daring. Mungkin tadi Pak Edi salah ucap. Pertama tadi Pak Edi bilang luring kan, saya bingung juga banyak link. Mungkin salah ucap. Masalah. Daring. Oke, yang kedua ini saya mau ke itu Pak, ke KI. Apa sih KD Pak. Oke. KD dan indikator. Mungkin yang di indikator untuk pengetahuannya Pak, mengidentifikasi itu kan masih masuk C1 kalau tidak salah ya Pak ya, bukan C4 ya Pak ya. Iya. Saya mau salah mungkin C1 ya. Ya. C1. Kemudian tadi Bu Farida juga sudah menyampaikan ke saya kalau emang untuk ranah pengetahuan itu harus runtut Bapak. Misalnya C4 kan yang terakhir kan, berarti dari C2, C3, C4. Karena seperti Pak Bu Farida sampaikan kemarin, tidak mungkin anak dari merangkak langsung berlari kan, ada berjalan. Jadi harus limited Pak itunya, indikator pencapaian kompetensinya. Kemudian di itu Pak, ya, untuk C2, C3, C4 ya. Mungkin di tujuan pelajaran Pak. Tujuan. Oke, siap. Tujuan pelajaran, ini kan Bapak kan di SMP Pak ya? Iya, sama SMP kita. Kalau di SMP, kemarin Ibu juga memberi masukan kalau di SMP untuk sikap PPK-nya itu mungkin ditaruh di bawah Pak, tidak dimasukkan ke dalam itu di tujuan pelajarannya. Tadi kan Bapak kan
ada disiplin, ada tanggung jawab. Nah, kali ini format SD kemarin Ibu sampaikan. Mungkin nanti PPK-nya berarti ditaruh di bawah. Siap. SMP, jadi saya juga berusaha semaksimal mungkin bagaimana ya caranya PPK ini masuk ke tujuan pembelajaran. Kan salah yang tampil kan Pak Taufik kan SD Pak. Jadi saya juga berpikir bagaimana caranya PPK masuk ke tujuan pembelajaran ya. Oh ternyata SD. SMP di bawah Pak. Berarti kalau untuk ini Pak Hasan untuk nomor 6. Ini kan nilai religius, nasional, integritas, sendiri, gotong royong. Salah atau sesuaikan dengan IPK aja Pak. Sesuaikan dengan IPK Bapak. IPK-nya emang menyebutkan seperti itu ya seperti itulah. Kemudian di materi pelajaran Pak. Di materi pelajaran ini menurut saya ya Pak belum tentu benar kalau ibunya. Mungkin ini yang saya agak bingung di pengayaan Pak. Ya. Ya Pak. Mau Bapak sampaikan di situ mengulang materi pokok di luar jam tatap muka bagi peserta yang belum tuntas. Nah, sedangkan pengertian pengayaan itu kan diberikan untuk siswa yang sudah tuntas. Jadi salah. Apakah ini seharusnya remedial? Salah. Ini remedial, ini pengayaan. Mungkin itu saja dulu Pak. Nanti kalau saya balap semua kasihan pula kawan tidak ada itu dimarahin lagi. Oke, siap. Ya, Pak Azhar sudah siap kok sepertinya. Pak Azhar sudah siap kok sepertinya mau komentar. Ya Bu, sebagian besar sudah diwakili oleh Pak Hasan. Diborong. Yang di pengayaan juga Pak Edi, izin Pak Edi, yang di pengayaan juga masih ada kata-kata peserta didik yang belum tentu yang di poin kedua Pak ya. Poin kedua yang belum sesuaikan pengayaan nih seperti yang disampaikan kemarin oleh Ibu dosen bahwa pengayaan itu khusus untuk peserta didik yang belum tuntas, yang telah tuntas. Terus saya ke alat dan bahannya mungkin Pak. Tadi saya ada izin bertanya Pak Edi, ini printer untuk apa ya Pak? Ini print. Iya Bu, memprint gambar bentuk latihannya terus dimasukkan ke dalam LKPD itu. Jadi memprint bentuk latihannya itu, gambar bentuk latihan terus dimasukkan ke dalam LKPD. Kalau saya suruh menggambar kayaknya setengah mati. Jadi saya suruh ngeprint bentuk latihan terus dimasukkan nanti ke LKPD-nya. Tuh, Oh iya Pak. Jadi peserta didik memprint gambar yang latihan baru dimasukkan ke LKPD. Betul. Iya. Itu di dalam RPB Pak, di tahap apa ya peserta didik lakukan itu Pak? Pada saat tahap ini Pak, peserta didik mengerjakan LKPD yang sebelumnya telah diunduh. Pada tahap membimbing penyelidikan peserta didik secara mandiri. Oke, siap. Terima kasih Pak Taufik. Tak tunjuk terus pokoknya Pak Taufik. Sudah diwakili tadi Bu sama Pak Hasan. Di belakang nggak ada istrinya ya. Nanti yang tanya terus jadi istrinya. Karena on cam Bu. Oh, istrinya di mana ini? Ada Pak Taufik? Tidak ada Bu, sudah diwakili sama Pak Hasan tadi. Oh, udah ada Pak Arif? Pak Ilyas?
Iya Bu, apa? Biar nanti setelah ini Pak Ilyas yang tanya. Silakan Pak Dip. Ya Pak, yang mana? Oh, format ini. Oh, digabung alat bahan. Bagus. Oh, berarti tambah media ya. Itu maksudnya Pak. Siap. Saya simpan dulu Pak ya. Iya Bu, siap. Ya, saya. Iya. Oke, disimpan dulu. Ya, siap. Pak Taufik. Pak Taufik di bawah kalau Pak Taufik. Pak Ilyas. Tuh Pak Ilyas hilang. Mau komentar Pak Ilyas? Iya Bu. Silakan. Iya Gus, mau menambahkan yang sedikit saja Pak Edi yang pointernya ya, mungkin pointer yang bulat-bulat itu apakah perlu Bu ya 1, 2, 3 atau pakai pointer titik itu Bu ya? Printer. Kenapa Halo? Pak? Iya Pak. Oh iya, saya kira jaringan saya yang nggak nyampe. Cek. Boleh diulang? Jelas nggak Pak ya? Jelas. Coba diulang lagi Pak. Cek. Halo? Ya, coba diulang Pak. Cek. Udah masuk ya? Iya Pak. Coba diulang lagi Pak. Jelas, Pertanyaan. suaranya jelas Pak Edi. Jelas. Cuman Oh iya. diulang lagi. Untuk yang itu ya di atas alat-alat itu, kalau dari saya yang di alat itu pointer kan itu titik-titik. Ya, oke, terus? Ini masukan saja Pak dari saya, yang pointer yang bulat itu diganti yang 1, 2, 3 atau kalau seperti itu nggak masalah Pak tidak ya? Nah, ini mungkin maksud Pak Ilyas, simbol-simbol bulat-bulat. Ya, itu ini daring kan Pak ya? Untuk pembelajaran ya gitu. Iya. Iya pasang. Delay. Siapa yang delay? Pak Edinya yang delay. Pak Ilyas. Pak Ilyas. Pak Ilyas. Pak Ilyas. Susah sepertinya memang sinyal di tempatnya Pak Ilyas itu. Iya Bu, memang agak susah Bu, sering keluar masuk memang kalau. Katanya kemarin sudah ganti provider. Oke, lanjut. Bu Septiana mau berkomentar? Ya, Pak Edi mau lihat yang inti, masuk ke inti. Oh iya Bu, siap. Iya Bu.
Baru masuk suaranya. Baik Pak, itu kan ini kan daring ya Pak, dari pembelajaran apa namanya, daring itu YouTube itu jadi Bapak kan Google secara berurutan Bu. ketika maksudnya menonton dulu itu kan mengamati video. Nah, video itu dalam pembelajarannya Mas secara bersamaan dengan virtualnya atau melihat video pembelajarannya dulu ya Pak? Karena di situ memang tidak dijelaskan, hanya langsung mengamati tidak jelas, maksudnya tidak jelas bersamaan dengan virtualnya atau melihat videonya dulu. Kan bersamaan dengan virtual. Jadi istilahnya kayak kita begini, virtual meet kalau di Google Meet. Jadi setelkan video. Oh iya, karena kalau sepertinya kalau dari Google Meet sendiri untuk langsung menayang bisa ya? Di-download dulu. Asli di-download dulu. Jadi siswanya melihat sendiri-sendiri ya Pak ya? Enggak, Bu, di-download terus saya putarkan sini. Tapi ini kan link istilahnya kalau siswa mau nonton ulang, saya kasihkan link itu maksudnya. Oh ya ya, ya Pak ya. Karena memang daring sih, karena kalau pembelian daring bersama dengan Google Meet itu kan memang belum bisa ya langsung diputarkan YouTube-nya, bisa ya Pak ya. Iya, di-download dulu. Cuman saya sertakan link apa ya? Bukti saya ambil di YouTube. Terima kasih Pak. Siap, terima kasih Bu. Izin Pak Edi, Oke, izin Bu. cukup? Siap. Oke, silakan. Tadi ada saya lihat di atas Pak, di atas sedikit Pak. Di atas lagi. Ya, cukup Pak. Ini Pak. Maaf Pak, materinya tadi. Oh, di atas. Di metode dan model pembelajaran. Cuma saya Ini. metode yang digunakan. Ini. Ini. Belum diedit. Siap. Kasih Pak. Siap, kasih Pak. Saya juga Ada lagi? Lali ya. Ya. Oke, ke atas Pak. Sudah ada lagi yang komentar. Gantian saya nih yang komentar. Nomor materi Pak. Bawah tujuan Pak, di bawah tujuan. Sumber belajar belum ada. Oh, iya. Sumber belajarnya masih disimpan Pak Edi. Siap. Nah, kan gini kan jadi tambah kritis ini. Tidak hanya mendengarkan saja. Bu Septiana, sudah ya Bu Septiana? Ya Bu. Sudah. Oke, ke atas Pak. Ini hanya kekuatan ya Pak ya? Ini salah Bu, maksudnya pelatihan kesehatan salah dari belum diedit. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Kenapa? Karena saya tadi melihat di situ kan ada beberapa materi. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah ini cukup untuk 1 kali pertemuan? Cukup ya? Tergantung tugas praktek yang saya berikan.
Menurut saya cukup, Bu. Kalau menurut saya ya, menurut saya kalau ya Oke. bisa dikoreksi Coba lagi. ke bawah lagi. Nah, coba ke bawah lagi. Bawah. Ya, Bu. Nah, yang apa namanya? Yang KD. Oke. KD di sini adalah memahami konsep pelatihan peningkatan nah, pengukuran hasil itu sudah jelas ya bahwa yang kita nilai bukan hanya proses tetapi adalah produk ya kan hasilnya. Misal ini yang begini ya Pak Edi untuk dispesifikkan lagi di indikator yang terkait dengan kesehatan. Kita sesuaikan dengan materinya Pak Edi tadi. Misal ya apa saja yang diberikan di sini? Apakah hanya daya tahan saja? Apakah juga dengan kekuatan? Atau ditambah kelenturan? Apa? Coba dicek di tadi. Dicek di materi. Ke bawah coba. Nah ini. Karena ini ada 3 ya. Iya, Bu. Nah, kekuatan itu kan banyak juga sih Pak Edi. Ya kan? Kekuatan otot apa? Otot perut misalnya, otot punggung misalnya, otot apa lagi? Otot tangan ya, lengan misalnya. Nah, makanya ini yang perlu diperhatikan tadi, apa yang mereka nanti akan lakukan di tugas gerak apa yang akan mereka lakukan. Karena kalau ketiga-tiganya ya enggak cukup waktunya. Daya tahan jantung paru itu lama loh ya, kayaknya daya tahan. Paling enggak apa? Lari 2,4 misalnya atau lari 1000 meter gitu loh. Iya kan? Karena daya tahan ya kan? Daya tahan kardiovaskuler gitu loh. Iya kan? Nah, itu gimana kalau itu nanti masuknya adalah pada sirkuit training? Paham ya? Siap, paham. Oke. Nah, kalau mungkin kekuatan dengan kelunturan, ya, monggo, enggak masalah. Ya. Tapi kelenturannya nanti apa tesnya? Kenapa saya sampaikan tes? Karena itu dengan hasil pengukuran. Kita lihat bunyi apanya. Situ bunyinya adalah kesehatan, ya. Tetapi materi yang disampaikan apa? Kecepatan, misalnya. Ada yang seperti itu. Saklek ya, intinya adalah ketika memang sudah tidak sesuai ya sudahlah, ulang lagi aja gitu ya. Kalau yang uji komer ya katanya gitu tadi, saya hanya meneruskan saja. Nah, saya pernah menguji, ini saya cerita di Daljab. Bunyinya jelas bahwa apa? Berhubungan dengan kesehatan. Materinya apa? Lari. Lari apa? Lari jarak pendek. Karena kecepatan. Ya, ini saya hanya mencontohkan. Benar atau salah? Lari jarak pendek. Cukup. Kenapa Bu tadi? Misalnya dia itu sudah
ya intinya. Itu apakah tidak bisa itu menjadi satu sirkuit training? Nah, itu bagaimana ketika kita memilih. Karena kalau digabungkan tadi kekuatan apa itu nanti jadi TKJI itu, Pak. Iya kan? Ya. Karena apa? Mereka setelah melakukan itu kemudian lari ke lapangan dulu gitu. Apakah cukup satu kali putaran? Ya enggak, wong itu satu kali putaran hanya 400 meter kan? Nah, itu mohon nanti untuk disesuaikan. Kalau memang kekuatan atau daya tahan jantung dan paru, ya mungkin itu yang bisa diambil. Kalau nanti kekuatan apa saja yang akan diambil di situ gitu. Atau mungkin mau menggabungkan kekuatan dan kelenturan. Nah, kelenturan itu biasanya kita apa yang kita lakukan? Peregangan saja. Apa ya? Okay. Split juga bisa. Kalau nah, tadi kan Pak Edi sampaikan sirkuit trainingnya di mana kalau misalnya kita gabungkan antara kekuatan dengan kelenturan. Nyambung enggak kira-kira? Itu saja sih kalau saya. Saya enggak menyalahkan kan. Nah, saya hanya beri masukan ketika dari kekuatan, kemudian daya tahan, kemudian kelenturan itu kemudian dimasukkan ke sirkuit training akan seperti apa? Ya. Kecuali misalnya kalau keterampilan oke, ya kan? Daya tahan otot tetap kan kalau keterampilan. Nah, kecepatan ada gitu. Nah, itu kan mungkin bisa kalau kecepatan kan larinya hanya itu kan Pak ya. Tidak harus apa namanya? Tidak harus jaraknya jauh. Kan seperti itu. Nah, itu yang mungkin perlu untuk diperhatikan. Nah, kelincahan juga ada kalau itu berhubungan dengan keterampilan. Tapi Pak Edi ini adalah berhubungan dengan kesehatan. Oke, bisa diterima kira-kira ya? Siap. Oke, ke atas lagi. Ini saya tidak menyalahkan loh ya. Nanti dikira menyalahkan. Ke atas Pak, jangan ke bawah. Wong atasnya belum kok sudah bawahnya. Oke, situ oke. Nah, itu yang perlu saya sampaikan. Jadi mungkin lebih dispesifikan misalnya. Kalau menjelaskan itu bukan C1 ya, menjelaskan itu sudah masuknya adalah C2. Mengidentifikasi, menyebutkan itu masuknya C1. Menjelaskan masuk C1 kah? Jika KO revisi C1. Iya. C1. Revisinya tahun berapa sih itu? Revisinya tahun berapa itu? Itu di 2 itu. Revisi itu maksudnya revisi untuk taksonomi belumnya itu sudah lama, Pak. Kalau 2001 itu kan berarti sebelum K13 kan? Iyalah, K13 misalnya kalau berhubungan dengan kesehatan ya itu daya tahan gitu, daya tahan atau kekuatan gitu kan, daya tahan atau kekuatan Mbak Edi yang akan dimasukkan kekuatan. Kalau daya tahan kan nanti lari tadi kan, tadi jarak jauh kan. Oh iya, daya tahan jantung paru. Berarti kekuatan misalnya, kekuatan apa gitu, kekuatannya apa yang akan disebutkan di situ. Nah, kalau misalnya
misalnya Pak Edi lihat di silabus misalnya, apa yang masuk di situ? Apakah sit up, push up sama pull up? Push up, sit up sama back up? Untuk yang Ada nggak yang silabus, punya iya Bu. silabus SPP? Ada Bu, karena dia Itu masuk ke masuk. kota lengan. Nah, ya maksud saya kan mungkin lebih ke situ kan yang mungkin bisa diambil gitu. Kita tetap menyesuaikan dengan silabus. Iya Bu, siap. Oke ya, Pak Edi. Kemudian kan ini ada sirkuit training. Oke ya, nanti disesuaikan ya. Kira-kira nanti kalau masuk kekuatan ya kekuatannya materinya apa? Apakah push up, sit up? Sudah buat materi belum Pak Edi? Belum, baru setengah. Belum. Belum jadi. Ya, karena harus berkaitan dengan ini kan. Nah, sudah buat LKPD belum? LKPD sudah ada Bu. Sudah ada. Nah, nanti kita bahas. Iya, enggak apa-apa. Enggak, kan maksudnya biar spesifik gitu ya. Kalau ini memang satu kali pertemuan loh ya. Oke, bawah. Lagi. Tadi Pak Edi nyebut di situ unsur-unsur gitu ya kebugaran jasmani yang di IPK. Enggak ya? Tapi ini dituliskan unsur-unsur loh ya. Bentuk ya. Oke, nanti disesuaikan. Jadi intinya begini, yang disampaikan oleh Pak Hasan atau juga Pak Azhar tadi, atau siapa tadi, terutama Pak Hasan tadi yang ngomong tadi, memang begini, ketika kita itu SMP, untuk PPK ataupun juga sikap itu kita masukkan di bawah tujuan, ya, di bawah tujuan. Apa kira-kira unsur PPK yang bisa kita masukkan? Itu. Oke. Ya. Nah, kemudian sama dengan ya memang ini kadang-kadang yang menjadi sering itu menjadi miskonsepsi antara apa? Remedial dan pengayaan. Ada yang menanyakan gini juga, ketika mereka sudah melakukan remedial, apakah bisa dia melakukan pengayaan? Ya tidak bisa kan ya? Nah, itu ada yang tanya seperti ya tidak bisa. Karena memang untuk remedial itu adalah bagi mereka yang nilainya adalah di bawah KKM. Ya, bisa memang kita lakukan proses pemanfaatan tutor sebaya. Itu bisa. Nah, itu mungkin tinggal merubah saja sudah dirubah ini ya. Oke, ke bawah lagi Pak. Nah, yang E itu kan memang mestinya metode pendekatan dan model. Pendekatannya belum masuk. Ya. Kemudian F-nya adalah media, alat, dan bahan. Coba cek nanti di Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Komponen-komponen apa saja kalau RPP itu. Ya. Nah, sumber belajar memang belum ada dan mungkin printer nggak usah disebutkan lah Pak. Kalau semuanya punya printer nanti, kalau siswanya tidak punya printer bagaimana? Nah, ini tolong dilihat lagi media pembelajaran jadi C dan D loh ya. Baik. Oke. Nah, ke bawah lagi. Ini daring ya. Iya. Nah, oke. Kalau tadi disampaikan Pak Edi, jadi tadi kan sebenarnya saya hanya menyampaikan seperti ini.
Apersepsi itu memang hampir sama dengan pretest. Tetapi apakah boleh misalnya Pak Edi kemudian pretestnya yang ditulis untuk apersepsi? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena ketika penilaian UKI itu ditanyakan apersepsinya bagaimana, apakah guru memberikan apersepsi, apakah guru itu memberikan pretest, pertanyaan itu ada. Nah, apersepsi yang diberikan apa ya? Apersepsi yang diberikan sama ini mengaitkan, ya, menanyakan terkait dengan pemahaman siswa. Nah, pretestnya pada apa? Kuis silahkan. Ya, jadi kita harus membedakan lagi antara apersepsi dengan pretest, gitu loh. Jadi pretest itu adalah berupa soal yang diberikan di awal, ya. Jadi tidak harus Pak Edi rubah itu enggak, ya. Tapi memang harus ada dua-duanya itu. Gitu. Ini saya luruskan karena tadi mau dibuang katanya. Ya, sekarang jangan dibuang ya. Oke. Kemudian ke bawah lagi. Nah, ini mereka mungkin kalau ini karena banyak ya Pak ya, videonya nanti semuanya gitu ya. Apakah videonya nanti tidak bisa dispesifikkan sesuai dengan materi gitu? Banyak loh ya kalau mereka yang harus. Nah, ya, karena sirkuit trainingnya kan harus kita sesuaikan juga gitu kan. Kalau misalnya tadi Pak Edi kekuatan ya berarti kan bagaimana ketika mereka itu sudah melakukan push up dulu, masuk ke sit up misalnya, kemudian ke pick up, kan gitu ya. Kemudian mereka itu bisa melakukan berapa di pos 1. Push up-nya dia bisa melakukan berapa, sit up-nya bisa melakukan berapa, kan gitu ya. Sehingga itu kan nanti match gitu dengan apa? Dengan tuntutan dari KADI. Nah, pertanyaan saya lagi, ketika mereka itu mengamati video, apakah mereka tidak mengisi LKPD atau kita berikan mereka semacam mungkin apa yang bisa mereka deskripsikan di situ? Untuk di sini Bu, siswa itu hanya cukup mengamati dulu Bu, untuk menimbulkan rasa ingin tahunya gitu. Apa sih itu yang dilakukan pada video tersebut? Itu maksud saya itu. Tanyanya? Nah, di sini kan dari pemutaran video tersebut kita tuh memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang apa yang telah di guru tadi itu tampilkan di video tersebut. Situ Bu. Nah, untuk pertanyaannya ya oke, kurang lebih seperti begini, kita pancing apa saja unsur-unsur kebugaran jasmani dan lain-lain gitu maksudnya. Untuk LKPD belum. Oke, kemudian untuk sintaknya itu match enggak Pak dengan sintak dari scientific? Untuk sintaknya saya kurang bisa juga memastikan apakah match ini. Belum bisa memastikan bahwa apakah match atau tidak. Untuk orientasi mengamati saya kira sudah match, cocok. Terus mengorganisasi kalau salah ini ada penanyanya ada di situ. Ada yang tadi saya bilang kayaknya ini masuk di sini Bu ya. Bertanya masuk di sini. Organisasi. Menurut saya. Terus terus untuk membimbing kira ini sudah sesuai Bu, itu menggali informasi, terus menggunakan hasil karya, mempraktekkan, terus menganalisis dan mengevaluasi, yaitu mempresentasikan. Insya Allah match Bu. Kalau untuk mengembangkan hasil karyanya coba. Menalarnya ada di mana? Sama mengkomunikasikannya. Menalarnya, saya belum menemukan. Menalar
Mana bisa mengembangkan itu bukan. Karena begini ya, perlu saya sampaikan juga untuk yang lain. Kadang-kadang dosen itu yang paling dilihat itu apa? Sintak dari saintifik. Ya, ketika itu tidak terlihat, itu nanti yang dipertanyakan. Makanya tetap ketika kita itu bagaimana sih kita menggabungkan gitu ya, menggabungkan antara sintak yang ada pada problem based learning itu dengan sintak yang ada pada scientific. Di contoh kemarin enggak ada ya? Di contoh kemarin enggak ada ya? Ada. Oke, ya mungkin bisa dilihat. Pak Asep sudah tidur itu loh, Pak. Kelamaan ini Pak Edi. Oke. Pak Ayas berarti tidak jadi sekarang itu, Pak Asep sudah tertidur itu. Sudah membayarkan pulang maksudnya. Baca buku, Bu. Bermalam mungkin lagi, Pak. Di Microsoft. Oke. Nah, pertanyaan saya lagi, ketika mereka itu daring, itu enggak ada ya mereka untuk melakukan itu, untuk mencoba itu enggak ada ya memang? Ada, Bu. Hah? Di mana? Di tahap ini, Bu, mempraktekkan. Tapi ini bisa juga sebagai tugas karena apa ya? Karena di video kan terus dikirim, jadi tidak bisa dipastikan. Menurut saya semua gini aja ya, mereka diminta tetap mempraktekkan, tapi jangan mempraktekkan bunyinya, tapi apa? Mencoba. Misalnya mempraktekkan dalam kurung itu mencoba. Jadi tetap sintaknya kan tetap masuk. Kan tadi sintak untuk saintifik kan tidak harus urut toh, Pak. Kemarin saya sampaikan kan tidak harus urut, kecuali ya itu jadikan sebagai model. Memang kita tidak menggunakan model pembelajaran lain gitu. Kita hanya menggunakan saintifik, itu harus urut. Oke, ya. Oke, kemudian mempresentasikan. Ini kan mengkomunikasikan kan maksudnya di sini? Yang mana, Bu? Iya, komunikasikan. Nah, ya memang itu sudah ada communication gitu, tetapi ditulis lagi mengkomunikasikan. Nah, menalarnya tadi mungkin yang mana menggali informasi tadi gitu, dah menalar itu. Ini. Menalar atau mengasosiasi. Ya. Oke. Karena nanti bentuk video itu nanti bisa dimasukkan di tindak lanjutnya, Pak Edi. Jadi guru memberikan penugasan kepada siswa ya untuk membuat video terkait dengan materinya tadi gitu. Dari sirkuit training gitu ya. Sama LKPD yang keterampilan mereka diminta untuk menuliskan berapa sih yang bisa mereka lakukan ya ketika mereka misalnya melakukan push up, melakukan sit up gitu. Ya, itu kan akan lebih mudah gitu. Oke. Nah, ini yang kurang apa? Rencana tindak lanjutnya belum ada. Oke. Ada lagi yang mau bertanya atau mungkin pendapat? Kita sudah mau jam 8:30. Satu saja, Ibu. Saya, Ibu. Itu loh, Bu Septiana sudah ngantuk itu loh. Itu babynya nangis itu. Oh, silakan Pak Hasan. Yang di atas Pak Edi, yang di kegiatan pertama, kegiatan inti yang pertama ya Pak. Ya. Nah, yang ini Bu, guru memberikan penjelasan pengantar tentang kebugaran jasmani terkait kesehatan. Nah, ini kan karena pendekatan yang dipakai saintifik, apakah ini seperti ini diperkenankan Ibu? Guru memberikan penjelasan pertama. Jadi kalau guru memberikan penjelasan ini kan istilahnya siswa sudah dapat pengetahuannya. Jadi untuk apa lagi diadakan pembelajaran setelahnya. Jadi seperti ini apakah sudah
termasuk saintifik Ibu. Kan sebenarnya kan kalau saintifik itu kan siswa sendiri yang mencari pengetahuan. Ibu. Apakah Oke, ya, jeli ternyata Pak Hasan lebih jeli. Sudah mulai kritis ini ya. Oke, ya mungkin yang disarankan Pak Hasan, Pak, karena memang sebaiknya ketika guru itu memberikan simpulan atau memberi arahan adalah di terakhir gitu ya, di proses simpulan, tidak di awal. Bagaimana nanti peserta didik itu bisa mengetahui dulu atau mencari informasi dulu gitu, dari gambar ataupun juga video gitu. Mungkin bisa dibuang ya, bisa diganti langsung guru memberikan stimulus ya berupa pertanyaan kepada peserta didik apa gitu. Apakah hanya dengan apa yang dimaksud dengan sehat gitu, apakah nanti itu nyambung gitu ya, kalau misalnya pertanyaannya apa yang dimaksud dengan sehat, kenapa sehat penting bagi manusia gitu. Nyambung nggak kira-kira Pak? Ya kalau menurut Pak Edi nyambung ya enggak apa-apa, kan nanti akan melakukan Pak Edi tuh. Nanti kan Pak Edi bisa menjelaskan ketika ditanya sama penguji ya. Karena gini Pak ya, kalau ujian kompre itu kita ditanya Pak, kita ditanya, Bapak misalnya melakukan, ayo saya pingin ini yang dipraktekkan gitu, saya pengen pembelajaran yang ini yang dipraktekkan, Bapak praktek bagaimana secara untuk melakukan proses pembelajaran itu, kemudian pasti nanti akan ditanyakan kenapa ini, pasti akan ada pertanyaan. Yang paling lama menanya adalah request dari Pak Hasan. Ibu Sas. Aduh Bu, saya tidak ada request. Sudah fix ya. Padahal Pak Arif request kemarin. Pak Hasan dan Pak Arif fix. Tadi sudah takut semua ini Bu, tidak ada pengulangan di kompre kan, udah takut semua. Udah ribut di grup Ibu. Yang takut siapa? Pak Azhar Bu. Iya. Kenapa Pak Azhar? Ya itu aja tadi Bu yang dijelaskan Kapus PPG. Artinya kalau misalnya penekanannya begini, kalau tidak lulus stop sampai di situ. Berarti tidak bayar lagi dari Tadi itu saya gini kan Pak Boy itu kan belum ngerjakan. Memang sudah saya capek kadang Pak ngasih tahu Pak Septian sama Pak Eselin itu ngeselin lama-lama memang. Loh saya sampai tanya apa sih yang menjadi problemnya gitu. Saya cek ya memang enggak ada itu tugasnya 2 orang itu. Gitu. Kemarin kan katanya ada masalah. Loh masalahnya itu apa? Ketika itu ada laporan ke Prodi kan bisa intinya melakukan tidak lanjut gitu. Tapi kan enggak ada gitu. Terus mungkin karena saya sudah membayar nanti masih lulus gitu. Enggak. Prosedural. Sama halnya kalau kita ke S1 ya. Kalau nggak lulus mata kuliah ya sudah kamu ulang tahun depan. Itu kalau saya ya. Kalau saya di kampus seperti itu soalnya. Oke. Ya, oke, ada yang perlu disampaikan lagi terkait dengan punya Pak Edi atau cukup? Cukup. Bu Septiana sudah ngantuk. Pak Ilyas nggak jadi presentasi sekarang ya, nanti bisa jadi Pak 9:30 ini. Iya Bu, Kak. Di Sulawesi sudah 10. Iya sudah saya sebenarnya. Update WIT 9:30. Ya sudah chat saya katanya sudah siap sebenarnya, tapi tadi karena masuknya terlambat jadi akhirnya mengalah dulu Bu. Digantikan Pak Hasan itu. Lah iya terus masuk terus nggak ada yang masuk ya sudah Pak Hasan maju saja gitu. Saya tunggu Pak Ilyas sama Pak Edi belum masuk.
Iya, oke, enggak apa-apa. Sekarang kita masih bahas RPP, tetapi nanti untuk selanjutnya mohon nanti disesuaikan ya, seperti tadi saya sampaikan ke yang lainnya juga untuk LKPD disesuaikan. Bahan ajarnya itu juga disesuaikan juga dengan yang ada pada RPP yang nanti juga disesuaikan dengan media gitu ya. Jadi medianya tetap kita juga gunakan PowerPoint untuk lebih memudahkan ketika kita memberikan instruksi kepada peserta didik. Karena memang intinya di TIPEK nanti adalah bagaimana kita itu menggunakan SCT gitu untuk proses pembelajarannya kan. Dan walaupun daring itu tetap harus ada tugas gerak yang mereka lakukan dulu. Kenapa kok seperti itu? Karena ditanyakan Pak di apa? Saya kok lupa, ini tidak ada pemanasannya. Ditanyakan di instrumen itu, apakah guru memberikan pemanasan? Apakah guru memberikan pendinginan? Nah, ketika misalnya yang ditampilkan itu di UKIN itu adalah video yang luring, yang daring. Kalau tidak ada itu nilainya bagaimana kira-kira? Kurang kan? Nah, mungkin bisa tambahkan Pak Edi apa yang mungkin menjadi pemanasannya, ya mungkin seperti senam apa Pak? Yang senam penguin atau mungkin gerakan-gerakan yang itu intinya adalah untuk meningkatkan motivasi peserta didik. Pendinginannya bagaimana ya, pendinginan yang slow-slow saja lah. Ya itu harus ada ya, walaupun itu pembahasannya adalah oke, Pak Arif juga sudah kepalanya juga sudah pusing karena kacamatanya sudah terbalik ya. Jadi mungkin kita akhiri saja untuk malam ini. Karena bahasanya minta gitu. Ya tidak apa-apa karena mungkin saya besok juga fokus. Sabtu mungkin kalau ada yang berkenan saya mengisi materi di UNJ, mungkin ada yang ikut untuk webinar nanti bisa saya share gitu. Tapi saya nanti saya bisa japri. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semua yang pasti harus tetap semangat ya. Bisa ditutup dulu Pak Edi. Karena ini mumpung ada Pak Ilyas gitu ya. Karena Pak Ilyas itu jarang sekali menampakkan diri gitu ya. Karena kan menampakkan diri, makanya Pak Ilyas ini harus foto dulu gitu. Biar kelihatannya mana sih Pak Ilyas itu dokumentasi. Oke, silakan Pak Ilyas untuk memberikan gaya terbaiknya untuk malam ini. Gini, oke, gini lagi katanya Pak. Oke, Pak Taufik nggak kelihatan tangannya mana ini. Pak Taufik sudah ketiduran itu. Oke. Pelanggaran, bener sama tidur. Oke, siap. 1, 2, 3, semangat selalu. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dilanjut untuk aktivitas yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segera tidur ya Pak Arif, sudah ngantuk ini ya. Oke. Oke, izin langsung. 9:30 IT. Besok libur. Oke, besok libur 3 hari. Pak Taufik Kita nih pas satu. Nah, betul, iya. Kita lihat. Iya. Pilih kelentukan ya, pilih kelentukan atau kekuatan ya, jangan daya tahan, itu panjang nanti ya. Kenapa Pak? Pilih kekuatan atau kelentukan ya, biar pendek kan. Rangkaian gerakannya pun sederhana aja, nggak terlalu panjang. Berarti tadi materinya terlalu lebar Pak ya? Terlalu lebar Pak, itu mau 2 jam itu anak video kan itu. Oke, siap. Bisa. Kekuatan sit up, naik turun bangku, seperti itu.
Satu saja. Oke, siap. Ya, belum bisa lagi. Oke. Ya, salam. Gak sembuh Pak Edi. Siap.